kleru Mbak Maria saya nikah kok. Kok anu lemot? Ben bingung piye is. 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 Kosong tuh gak? Iku nak anan ki. Cek. Lah ngene lho. Jaringane pateni laptop ra kanggo. Mbak Sifar ambil HP no. Aku HP merek kok ke. Enggak maksudnya iki sarserane iku lho. Ya, sasenane nggonku. Ayo wis kuwi, yo mau ae Kak. Kirim aku to. Ini tutup tuh pesannya. Oh ya. Ndine? Grup apa? BKT. Mobil. Nih, coba cek. Wifi-ne tak pateni. Sik. Ini ganggu kamera Kak. Aku mati ngene. Cek. Murai? Enak nyenyi, enak nyenyi. Ini nang ngene iku anem lho. Nah. Leh. Cek. Suaranya jernih. Serewi. Yuk gabung ngono tok elok wis. Kok mati? Cek. Cek sah. 1 2 3 4. Masuknya carry tapi no nggone YouTube. Iya toh. Itu wifi-ne lemot, paketannya lemot. Kok elek suaranya?
Tak matanya. Cek. Halo, halo. Loh. Muni banter kayak ora. Heh. Tapi kan belum disebar. Cek. Halo, halo. Buat sebar ya gue sana. Naik grup apa? Itu setahun men. Sebenarnya gue sana. Cek. Cek. Ceksa. 1, 2. Cek. 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 Cek, cek. Cek. Yo ki suarane son. Gak. Cek, cek. Harap pengaruh. YouTube ya. Nah, ya maksudnya kita share nanti Oi. Cek, ceksa. Ah. Lah masih nge-tag ning YouTube. Paham? Terus aku nek maca komentar piye? Ya wis mbok makane jenenge aku. Kuwi lu jene laptop, Mang. Apa langsung ben langsung diseploro. Kenapa ya? Heeh. Bisa pada Tuhan. Pokoknya ya, pokoknya ya. Siap. Kok aku nek maca komentar teko kene ya? Iya to. Sik to. Sik. Tak share ya, guys ya. Sik aku sik. Jangan lupa jangan lupa Sik aku sik. Serah meneh.
Cek. Cek. Yes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam pramuka. Halo kakak semuanya, perkenalkan nama saya Isna Mutiara Fajrin dari tuan rumah Diksi Diskusi Inspiratif. Baik, sore ini izinkan saya menyapa seluruh kakak-kakak semuanya. Baik, di sore ini izinkan saya menyapa seluruh kakak-kakak yang telah hadir melalui streaming YouTube DKC Bojonegoro Official. Selamat sore, apa kabar semuanya kakak-kakak semuanya yang ada di rumah, di jalan, atau lagi ngabuburit bareng nih. Selamat bergabung, selamat menonton, selamat mendengarkan. Nah, kali ini tema diksi kita, tema diskusi inspiratif kita kali ini menengok kembali titik kebahagiaan. Bisa absen nih kakak-kakak dari mana aja, bisa perkenalkan di kolom komentar. Meskipun kakak-kakak lagi menjelang buka puasa, perut lagi keroncongan, bisa bergabung berbondong-bondong untuk ngajak teman-teman semuanya untuk live bareng kita. Ngabuburitnya bermanfaat ya, bersama diskusi inspiratif oleh DKC Bojonegoro. Nah, for your information kakak-kakak, acara diksi ini adalah program rutinan dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bojonegoro, yaitu 2 minggu sekali di hari Kamis. Jadi kakak-kakak bisa stay tune di YouTube kita, jangan lupa subscribe agar dapat notifikasi dari DKC Bojonegoro setiap kali ada live dari kita. Baik, alhamdulillah di sore ini kita diberi kesehatan untuk selalu beraktivitas seperti biasanya. Selanjutnya, izinkan saya menyapa oleh kedua narasumber kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini dan sangat menginspirasi tentunya, yang terhormat Kak Yasdi SE SPDMM selaku Bendahara Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bojonegoro. Selamat sore Kak Yasdi. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari rumah apa? Iya, dari kantor? rumah, spesial langsung menuju ke Kuartir. Alhamdulillah. Sehat selalu nih Kak. Alhamdulillah sehat. Nah, narasumber yang pertama ini merupakan pelatih Pusdikat Cap Bojonegoro dan juga dosen di STEBI Al Rosyid ya Kak. Iya. Alhamdulillah. Dan juga menjadi sekretaris desa di desa Betul, Sumodikaran, Kecamatan Dander. Wah, banyak pasti kegiatannya Kak. Ya, Kesibukannya apapun tetap kita luangkan. tetap kita luangkan, tetap siap. Nah, yang kedua narasumber kita yang terhormat Kak Suwarno SPDMM selaku Ketua Lembaga Pemeriksa Keuangan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bojonegoro. Selamat sore Kak Warno. Selamat sore Kak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik-baik semuanya. Sehat selalu ya Kak? Keluarga? Alhamdulillah. Di rumah? Semuanya sehat. Alhamdulillah. Dari rumah ini apa dari sekolah? Dari rumah. Dari langsung rumah. menuju ke Kuartal. Sehat selalu ya Kak Warno. Alhamdulillah. Nah, Kak Warno ini pegiat literasi Kak. Pegiat literasi betul Kak. Kemarin di penghargaan di kabupaten mendapatkan penghargaan apa Kak? Kalau penghargaan saya dari Jawa Timur. Oh, Jawa Timur, itu luar karya biasa. terbaik sastra Jawa. Wah, Itu penghargaan Sutasoma namanya. Sutasoma. Sutasoma. Itu karya terbaik bahasa Jawa untuk Jawa Timur. Itu berupa apa Kak? Puisi kah? MC atau puisi. Oh, puisi. Kidung Langit namanya. Nggih. Semacam geguritan gitu Kak. Geguritan. Oh. Puisi Geguritan. Itu Oleh tahun 2018. 2018. Kemudian sebelumnya tahun 2014 itu dapat penghargaan Ransagi. Ransak. Kalau Ransagi itu karya sastra Jawa terbaik untuk se-Indonesia. Oh, Jadi luar dikompetisikan antara sastra Jawa, sastra Bali, sastra Sunda, sastra Lampung dan seterusnya. oleh siapa Kak? Gubernur? Itu oleh Badan Ransagi. Pak Oh. Ayi Persidi itu pengarang sastrawan Indonesia terkenal Nggih. itu. Itu punya yayasan namanya Ransagi. Berarti bisa MC bahasa Jawa gitu Kak? Kalau MC, Kalau MC? insya Allah bisa. Spesialis. Spesialis bahasa Jawa. Soalnya ini kalau bahasa Jawa masih langka ya Kak? Langka. Bukan masih.
Menjadi. menjadi. Menjadi Oh langka. iya. Menjadi langka. Luar biasa Kak Warno ini. Nah, baik kakak semuanya, kembali ke tema. Sangat menarik ya kalau kita bahas mengenai kebahagiaan. Kebetulan tema kita pada kali ini menengok kembali titik kebahagiaan. Nah, perlu kakak ketahui bahwasanya tema ini diambil dari pesan Baden Powell yang mengatakan bahwa hal yang paling berharga adalah mencoba memasukkan kebahagiaan ke dalam orang lain, ke dalam kebahagiaan orang lain. Ternyata menjadi manusia yang merdeka adalah kebahagiaan. Merdeka untuk berkata-kata, bersikap, menentukan tindakan yang terbaik bagi dirinya. Melepaskan diri dari ketergantungan dan keterikatan kuat terhadap orang lain. Sebagai manusia merdeka, manusia layak memperjuangkan hak-hak yang pantas diperoleh dalam kehidupan. Keinginan untuk menjadi manusia yang merdeka, yang mendatangkan kebahagiaan ini berlaku universal bagi di berbagai belahan dunia. Contohnya saja, negara Palestina yang selama hidupnya berjuang demi mendapatkan sebuah kemerdekaan dari cengkeraman negara Israel. Pada negara Palestina sudah merdeka nantinya. Tentu rakyatnya bahkan negara pendukung Palestina akan menjadi bahagia. Masih banyak contoh-contoh kebahagiaan lainnya. Jadi kebahagiaan merupakan suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan. Nah, kalau kita di pramuka biasanya didefinisikan sebagai kalau bahasa Jawanya mangan gak mangan sing penting kumpul gitu ya. Nah, langsung saja ke dalam pembahasan. Kalau menurut Kak Yasdi nih, gimana definisi kebahagiaan menurut Kak Yasdi sendiri? Monggo Kak. Iya. Jadi sebenarnya simpel ya. Kata kunci bahagia itu. Kalau menurut saya menukil dari kata kuncinya Aristoteles waktu dulu ya. Yeah. Bahwa bahagia itu sebenarnya ya mensyukuri apa yang ada. Itu kata kunci sebuah kebahagiaan. Mensyukuri apa yang ada. Iya. Itu singkat, secara singkatnya begitu. Tetapi dalam konteks ini nanti akan kita diskusikan juga terkait dengan bahagia dari sisi konteks personal dan juga dari konteks sosial. Artinya definisi bahagia secara pribadi dan definisi bahagia secara sosial berarti membahagiakan orang lain. Karena ada orang lain di sana, maka saya katakan konteksnya konteks sosial. Oh gitu. Iya. Sementara itu untuk definisi sebuah bahagia. Lalu untuk Kak Warno, menurut Kak Warno nih, definisi bahagia pripun Kak? Saya izin dulu tak buka saja. Oke, siap. Iya, pada dasarnya Kak, kalau kebahagiaan dari secara pribadi saya mengatakan kebahagiaan itu adalah kelapangan jiwa. Kelapangan jiwa. Namun kalau definisi itu secara logwiyah dulu sebelum secara tematiknya itu kan kalau dalam bahasa Jawanya itu kan tadi Kak Isna mengatakan apa tadi? Mangan gak mangan yang penting kalau kumpul. Itu dimanai sebagai nrimo ing pandum. Nah, Bagyo mulya itu nrimo ing pandum kalau dalam bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Inggris kan apa itu happiness ya. Happy ya. Happy itu bahagia. Kalau bahasa Arab kan sa'adah. Sa'adah itu bahasa Arab itu adalah kebahagiaan. Kalau bahasa Inggris happiness, kalau bahasa Jawa itu bagyo mulya. Nah, itu pada intinya adalah nrimo ing pandum atas apa yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dari definisi para ahli itu kan banyak. Kalau kita tengok misalnya Imam Al-Ghazali itu memaknai kebahagiaan sebagai kemampuan orang untuk mengalahkan nafsu kebinatangan dan setan. Baik itu al-ghadab, amarah maupun al-khinzir, suka makan. Nah, itu kan kalau Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin seperti itu. Sementara kalau Aristoteles mengatakan bahwa kebahagiaan itu sebetulnya adalah ketika kita itu mematuhi norma etika. Jadi ketika seseorang itu sudah menjalani hidup ini dalam satu norma etika, itulah kebahagiaan. Beda dengan Plato. Kalau Plato mengatakan bahwa kebahagiaan itu
adalah bagaimana dia bisa menyatukan atau mengalahkan antara kemauan, keinginan dan niat kerasnya. Jadi orang kan biasanya keinginannya itu terlalu terus ya. Kalau sudah punya ini, ingin ini lah, itu ketika kita bisa mengalahkan itu, katanya Plato, itu adalah kebahagiaan. Beda lagi kalau menurut sahabat Ali itu mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah al-ma'rifah. Ma'rifah itu kalau kita sudah bisa menemukan jalan spiritual, kemudian kita bisa menuju ke titik Allah Subhanahu wa taala, itulah kebahagiaan. Tapi kalau saya sendiri mengatakan bahwa kebahagiaan itu ya tadi kelapangan jiwa. Ketika jiwa kita lapang menerima apa yang kita terima dalam kehidupan ini adalah satu kebahagiaan. Itu kan ada hadisnya itu ya kalau tidak salah ya. Apa itu ya? Bertakwalah kalau kamu nanti bisa menjadi orang yang beruntung atau senang. Bertakwa itu juga dalam artian kita lapang jiwa kita. Begitu kan? Terima kasih Kak Yasdi dan Kak Orno. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada kedua narasumber kita. Haruskah kita mendahulukan kebahagiaan orang lain daripada kebahagiaan kita? Karena di prinsip dasar kepramukaan ada yang namanya peduli terhadap diri sendiri, Kak. Nah, bagaimana nih menurut Kak Yasdi? Jadi gini ya, pada prinsipnya kita nggak bisa mana yang kita dahulukan ya. Jadi ya kita harus bahagia, orang lain juga harus bahagia. Itu namanya rahmatan lil alamin. Jadi artinya di konteks ini di pramuka juga di prinsip dasar itu kan ada 4 prinsip dasar ya Kak ya. Yang keempat itu diantaranya adalah peduli terhadap dirinya sendiri. Seringkali ketua regu atau ketua sangga itu kadang-kadang semua pekerjaan diambil dia. Harapannya sebenarnya itu pengen membahagiakan anggotanya gitu ya. Pengen membahagiakan anggotanya biar mereka itu nggak terlalu capek dan seterusnya. Dia pinginnya bertanggung jawab atas posisi dirinya sebagai ketua. Namun di akhir ketika dia udah capek, dia mengeluh. Ini saya kerja aku dewe ya, akhirnya begitu. Nah, kadang-kadang waktu sholat ketua belum sholat. Sementara adik-adik udah sholat duluan gitu. Dalam rangka untuk membahagiakan menurut dia, tapi pada dasarnya dia adalah menyakiti. Sebenarnya iya, artinya dia itu justru malah melukai dirinya sendiri. Dalam posisi ini artinya dia tidak menyayangi dirinya sendiri dan itu justru bertentangan dengan prinsip dasar kepramukaan itu sendiri. Jadi saya katakan di sini kita tidak bisa mana yang harus didahulukan, tetapi dua-duanya harus balance. Bagaimana kita merasa bahagia, kemudian bagaimana kita berusaha membahagiakan orang lain. Karena membahagiakan orang lain itu juga tuntutan agama memang. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa barang siapa yang mampu membahagiakan orang lain, itu sampai Allah menciptakan 70.000 malaikat. Di sana. Subhanallah. Yang mendoakan orang itu, supaya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini sebuah spesial gitu bagi orang yang bisa membahagiakan orang lain. Tapi jangan sampai salah. Lantas kita mengorbankan diri sendiri kemudian untuk kebahagiaan orang lain. Tapi kita bagaimana harus juga bahagia diri kita sendiri juga gitu. Sama-sama bahagia gitu ya. Iya, harus begitu gitu. Iya. Kalau Kak Warno pripun Kak? Kebahagiaan memang tidak bisa dikotomikan antara itu kebahagiaan pribadi atau kebahagiaan orang lain. Jadi kalau menurut saya kebahagiaan itu ya secara proporsional, Kak. Kebahagiaan secara proporsional adalah di mana kita harus membahagiakan diri sendiri dan kapan kita harus membagi kebahagiaan itu dengan orang lain. Itu yang saya sebut sebagai sebuah kebahagiaan yang proporsional. Jadi sesuai dengan proporsinya. Terlalu mikir orang lain untuk biar bahagia, kemudian kita tidak bahagia juga kurang bagus. Kita ingin bahagia begitu meluap-luap, juga terlalu ego. Jadi kita memanjakan ego kita dengan mengabaikan orang lain. Menurut saya, kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang proporsional. Agama kan mengatakan wasato, jadi di tengah-tengah. Jadi antara membahagiakan diri kita sendiri sebagai hamba, juga membahagiakan kepada orang lain. Yang penting kita berbuat baik untuk orang lain. Berbuat baik untuk orang lain. Kan agama sudah mengatakan
khairul apa Kak itu? Khairun Orang yang nas baik khairun nas Anfa'uhum anfa'uhum linnas. linnas. Orang yang baik adalah Orang yang yang bermanfaat bagi bagi orang lain. orang lain. Itu artinya kita membahagiakan Membahagiakan orang orang lain. lain sekaligus membahagiakan Diri kita. diri sendiri. Itu parameter menurut saya. Jadi tidak ada dikotomi. Jadi kita memilih yang cenderung ke diri sendiri ataukah kita lebih cenderung kepada orang lain. Jadi secara proporsional membagi Kebahagiaan. Ketika kita di tengah-tengah para duafa, tentu kita juga berempati simpati kepada para duafa, anak yatim. Tapi kita ketika kita di dalam keluarga, cenderung keluarga kita dan diri kita. Kalau kita sendiri tidak bahagia, ya susah kita membagikan orang lain. Ya, gitu Kak Isna. Terima kasih. Susah membagi kebahagiaan orang lain. Jadi intinya kita bahagia di atas bukan di atas kebahagiaan orang lain. sama-sama Sama-sama bahagia. Jadi orang lain bahagia di atas kita juga bahagia Juga gitu, sama-sama bahagia. bahagia gitu ya Kak. Kalau saya boleh nanya nih Kak, Kak Warno dulu, Oke. gantian. Apa yang Kak Warno rasakan ketika Kak Warno membahagiakan orang lain? Ketika Kak Warno membahagiakan kebahagiaan orang lain. membahagiakan orang lain. Sama-sama. Ketika kita membahagiakan orang lain, justru kita merasa bahwa kebahagiaan itu semakin meningkat kualitasnya. Artinya kita juga bahagia ketika kita mampu membahagiakan orang lain dengan berbagai macam kegiatan, berbagai macam ekspresi. Justru kadang-kala kita kalau kita merasa bahagia sendiri itu kan hanya diri sendiri. Tapi ketika membahagikan orang lain, justru ada nilai plusnya kita membahagiakan orang lain sekaligus kita adalah Juga bahagia membahagiakan diri sendiri. kita sendiri. Ya, tadi Kak Yadi mengatakan di pramuka itu kan gitu ya. Nggih. Jadi teman-teman sering cenderung kakak-kakak itu, adik-adik kita itu lebih mengedepankan kebahagiaan bersama-sama. Nggih. Jadi andum seneng, ya. Nggih. Andum seneng ya. Andung senang. Gitu. Kalau Kak Yasdi bagaimana Kak? Iya, jadi prinsipnya saya sependapat dengan Kak Warno ya. Jadi kata kunci membahagiakan orang lain, maka diri kita juga akan bertambah kebahagiaan itu. Ya. Karena ada rasa puas. Tadi saya katakan bahwa bahagia itu kan merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Apa ada. yang ada. Jadi mensyukuri apa yang ada. Jadi kata ini itu mengandung arti bahwa ketika kita bisa membahagiakan orang lain, itu nilai plus buat kita juga. Jadi kita juga merasa senang ketika melihat orang lain senang, maka hati kita senang. Bukan sebaliknya gitu ya. Ya kalau gitu kan namanya kita iri. Kalau kita iri berarti hati kita nggak bahagia melihat kebahagiaan orang lain. Walaupun kadang-kadang mungkin secara sengaja atau tidak, yang menciptakan kebahagiaan orang lain itu diri kita. Nggih. Gitu. Tetapi terkadang kita justru malah nggak senang ketika mereka sudah bahagia, kita malah merasa nggak nyaman gitu loh. Ada Nah, juga yang ada. karakter-karakter Nggih, seperti ada. itu, namanya sifat manusia kan. Iya. Gitu loh. Iya. Jadi seperti itu ya Kak. Kira-kira nih pernah nggak Kak Yasdi, Kak Warno menyesali karena telah membahagiakan orang lain gitu? Kalau nggak ingin diceritakan sedetailnya nggak apa-apa Kak. Bagaimana Kak Yasdi dulu? Saya kira tidak ada alasan ya untuk menyesal berbuat kebaikan gitu. Iya. Karena orang yang beruntung itu diantaranya watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Jadi saya mengingatkan kebaikan itu adalah bentuk dari kebahagiaan kita. Dan itu termasuk orang yang beruntung kata firman Allah di situ Iya. gitu. Jadi diantaranya kita orang-orang yang beruntung itu adalah watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Jadi sangat tidak etis lah seandainya kita justru malah merasa menyesal ketika melihat orang lain bahagia akibat dari perbuatan kita. Saya kira kalau ada yang seperti itu mungkin perlu dipikir ulang ya. Artinya dikaji dirinya gitu. Mungkin. Ada apa dengan diri saya Iya. sampai ketika orang lain bahagia kita justru menyesali perbuatan kita. Padahal yang membuat bahagia orang lain itu diri kita gitu. sendiri. Lucu kan dengan Kalau Kak Warno? Ini sama Kak sebetulnya. Sebagai sebuah fitrah kebahagiaan itu, ketika kita mampu memberikan kontribusi kebahagiaan pada orang lain, ya tidak ada tentu rasa menyesal itu. Justru ketika kita tidak mampu memberikan kontribusi kebahagiaan pada orang di sekeliling kita, kita merasa bersalah. Merasa bersalah. Kalau sudah memberikan satu kebahagiaan, justru itulah yang menjadi tujuan kita. Nah, sebetulnya yang di era sekarang, kebahagiaan yang perlu kita
kita pastikan kebahagiaan yang ke arah baik. Kan sekarang ini orang memberi parameter kebahagiaan itu kan beda-beda. Ada orang yang merasa bahagia kalau sudah rumahnya tinggi Besar, menjulang, mewah. mobilnya kinclong-kinclong, ya, sawahnya seluas-luas mata memandang, jabatannya sangat tinggi, kedudukannya sangat bermartabat. Nah, itu kebahagiaan dalam tanda kutip. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan itu kalau kembali ke ranah secara religius, secara agama adalah bukan itu. Karena itu kan kebahagiaan secara secara subjektif. Karena kebahagiaan secara objektif itu ada kebahagiaan yang atas dasar nilai-nilai pranata yang ada di dalam agama kita. Baik Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Jadi kalau hanya sekedar pengen poya-poya, senang, bahkan ada tuh sekarang orang poya-poya tapi juga bahagia, tidak kena musibah, seolah dia itu kebal. Nah, itu kan istidraj ya. Nah, dilulu karo pangeran. Ya itu dilulu, bahasa Jawanya dilulu itu dibiarkan. Dia lepas, nah, itu ya, ke arah kejelekan. Itu saya kira. Jadi kembali kita tidak pernah, atau bahkan semua orang mungkin kalau setelah memberikan kebahagiaan itu kemudian menyesal, nggak ada. Alhamdulillah. Kecuali orang-orang tertentu yang tidak dalam real tadi, nilai-nilai pranata agama tadi. Apa atas dasar nggak ikhlas ya? Bisa jadi. Nah, tapi kebanyakan seperti apa yang dikatakan oleh Kak Yasdi tadi, bahwa di Pramuka kebanyakan seperti itu, Kak. Ketuanya terlalu membebankan bebannya kepada dirinya, sedangkan dirinya sendiri istilahnya terluka. Nah, seperti itu, Kak. Kebanyakan seperti itu. Jadi memang kadang-kadang makna dari gladian pimpinan regu itu perlu dipertajam gitu. Jadi konteks bagaimana dia memanage dirinya sumber daya manusia, dalam arti ini anggota-anggotanya, kemudian nanti dia menyesuaikan dengan jobnya masing-masing. Kan setiap anggota tentu punya tugas dan peran masing-masing juga. Tidak semua, misalkan ada 8 anggota, kemudian yang pertama dirinya sendiri sebagai ketua, kemudian yang lain sebagai anggota, lantas dengan satu pekerjaan, kan enggak. Jadi ketua yang hebat itu kan menurut saya justru ketua yang mampu membagi habis tugas, dirinya memfusikan di posisinya sebagai controlling gitu. Nah, controlling, dan di sela-sela dia kontrol, ada kekurangan, dia yang terlibat masuk di dalam sana. Akhirnya ada memang edukasi juga kepada anggotanya, bagaimana tim ini menjadi tim yang solid, yang bisa bekerja sama sehingga menghasilkan sebuah tujuan yang sama gitu. Karena regu sangga itu kan bagian dari miniatur sebuah masyarakat. Jadi nggak mungkin kalau miniatur sebuah masyarakat semuanya dengan satu pekerjaan, itu nggak mungkin ya. Ada yang berprofesi sebagai ini, profesi sebagai itu, kemudian bagaimana tujuan dari kelompok itu tercapai gitu. Jadi pola manajemen ini yang perlu dipertajam di gladian pimpinan regu maupun pimpinan sangga. Saya kira nanti peran itu akhirnya peran yang seakan-akan memfusikan dirinya paling utama di dalam regu itu menjadi tidak muncul di ketua gitu, ataupun di ketua sangga. Jadi saya kira seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman, kakak-kakak semuanya di rumah. Bagi kakak-kakak yang ingin bertanya ataupun kurang setuju bisa melalui komentar di kolom komentar YouTube ya kakak-kakak semuanya. Jadi kita langsung berdialog langsung kepada narasumber kita, ngomong narasumber kita di sini. Bagi kakak yang kurang bahagia atau perlu tips bahagia, Kak Masyudi ini hadir. Selamat bergabung Kak Masyudi. Banyak ini yang menonton, Kak. Nah, menurut Kak Warno nih, 3 kata agar bahagia untuk diri kita sendiri. 3 kata agar kita bahagia. Sebelum Kak Isna ya, saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Kak Yasdi tadi. Boleh. Bahwa memang di kepramukaan tadi kebahagiaan itu adalah sebuah keniscayaan. Kebahagiaan itu adalah sebuah keniscayaan.
Karena pramuka itu ketika semua bahagia, baik anggota maupun tadi Kak Yasti menyebut ketua, maka Dian Pinro atau di Sangga itu kalau semua bahagia insya Allah produktif. Artinya semua bisa mengoptimalkan bakat dan potensinya sesuai dengan mata kegiatan yang ada. Tapi ketika mereka baik itu ketua maupun anggota tidak bahagia, potensi bakat itu sulit untuk muncul karena supportnya itu adalah bahagia itu. Ketika bahagia itu muncul, segala sesuatu itu bisa mengemuka. Sama dengan kita kalau yang literasi itu. Kalau kita itu jadi sedang bahagia, itu nulis itu bisa enjoy, karya-karya kita bisa mentes bahasa Jawanya berkualitas begitu. Ya. Kalau 3 kata tentang bahagia ya, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, simpel sekali. Simpel sekali. Begitu Kak. Kalau Kak Yasdi sendiri? Iya, kalau saya mungkin cuma 2 kata ya. Oh, 2 kata. Jadi mensyukuri hidup. Mensyukuri hidup. Itu kunci bahagia. Kunci bahagia. Jadi orang kadang-kadang nelongso itu karena dia nggak mensyukur atas apa yang sehingga kebahagiaan itu tidak muncul. Sehingga kata konteks yang namanya inna bidzikrillahi tatmainul qulub itu muncul karena kita banyak bersyukur gitu. Jadi hanya mengingat Allah kita akan menjadi lebih tenang gitu ya. Nah, ketenangan itu kemudian memunculkan kesyukuran kita. Sehingga hati kita qanaah, mendapatkan musibah apapun yakin bahwa di balik itu Allah punya rencana yang lebih baik untuk diri kita. Jadi selalu berhusnudzon tentang apa yang diberikan Allah kepada kita. Sehingga kita setiap saat dalam kondisi apapun kita bersyukur. Susah bersyukur. Kenapa susah bersyukur? Untuk media kita untuk belajar bahwa hidup ini selamanya tidak akan indah. Roda kehidupan itu berputar kadang di atas, kadang di bawah. Jadi ketika kita susah juga bersyukur. Ini barangkali diambil positifnya aja bahwa ini adalah pembelajaran Allah kepada hambanya bagaimana dia akan berbuat lebih baik ketika dia kondisi susah. Tetapi juga ketika kita mungkin dalam posisi yang di bawah, ini juga kita mungkin juga berpikir selalu berpositif thinking ya sama Allah ya. Artinya selalu berhusnudzon gitu. Jadi berpikirnya begini, mungkin Allah akan menguji kita. Ketika kita diberi sakit, kita diberi sesuatu yang tidak nyaman dalam hati kita. Hati kita bagaimana? Apakah tetap mengingat Allah atau tidak? Oh, gitu. Karena banyak sekali ketika orang itu senang, dia lupa Allah. Tapi ketika dia hatinya lagi susah, dia baru DP sama Allah. Gitu. Padahal semestinya nggak seperti itu. Jadi dimanapun, dalam kondisi apapun, kita harus ingat sama Allah. Ini kata kunci bahagia. Jadi mensyukuri hidup itu menurut saya kunci bahagia. Jangan lupa bahagia dan mensyukuri hidup. Ini ada pertanyaan Kak dari Sai. Kak tanya, bagaimana cara membahagiakan anggota dengan cara sederhana? Maksudnya anggota pramuka anggota. Mungkin dia sebagai pimpinan ya. Oh. Ataukah teman-temannya seperti itu? Monggo, Kak. Siapa dulu? Kak Arno, monggo. Sebetulnya kalau kita ingin berkontribusi membahagiakan anggota itu ya bisa dari hal-hal yang elementer, hal-hal yang mendasar, yang kecil-kecil saja itu bisa. Jadi tidak harus hal-hal yang besar dulu, tetapi kita membagikan dengan hal-hal yang kecil, memberikan satu perhatian, kemudian memuji, walaupun tidak dengan materi itu, hanya dengan berkata-kata, memberikan satu ungkapan hut yang bagus. Itu saya pikir itu adalah sebuah kontribusi kita untuk memberikan rasa bahagia kepada anggota. Artinya semua orang bisa, karena dari hal-hal yang kecil dan sangat elementer, yang mendasar, bukan hal-hal yang besar. Walaupun mungkin pada akhirnya bisa menjadi yang besar. Saya kira itu. Tidak perlu mulu-mulu ya, misalkan anggotanya langsung diberi dia handphone misalnya. Nah, tidak perlu. Contohnya seperti misalkan ada satu anggota yang cemberut, nah itu dihibur begitu ya Kak. Dikasih balon. Kalau anak kecil. Kalau Kak Yasdi bagaimana? Saya kira kalau dalam sebuah organisasi ya, maka bagaimana membahagiakan anggota, berarti kan membahagiakan orang lain ya. Itu tergantung dari kontrak kerja lah. Jadi kalau misalkan kita di perusahaan begitu ya, maka di sana ada kriteria-kriteria yang harus ditaati oleh anggota, oleh anak buah gitu. Sehingga ketika aturan-aturan main itu disepakati, aturan main itu diikuti,
maka secara otomatis dia akan terima apapun itu, maka dia akan bahagia. Kenapa? Dia meyakini bahwa seandainya itu dalam tanda kutip tidak menyenangkan dirinya, itu sebuah akibat dari kelalaian dia mungkin gitu. Kalau dia sesuai dengan aturan itu dibuat dalam rangka untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan ini akan membahagiakan ketika tujuan itu tercapai. Berarti artinya tata tertib aturan main, kontrak kerja, kontrak belajar kalau di perguruan tinggi mungkin ini yang menjadi landasan utama. Contoh saya kalau di perguruan tinggi kan di awal ketika masuk pertama itu mesti ada kontrak belajar sama mahasiswa kan. Nah, ketika kita buat misalkan persentase kehadiran untuk bisa ujian minimal 75%, gitu kan. Nah, ketika dia melihat dan mengevaluasi diri, aku baru 60% hadirnya. Gitu. Nah, dia akan muncul mungkin kecewa sama kita, tapi dia nanti akan dengan cepat menyadari itu kelalaian dia. Di awal sudah ada kontrak kerja. Andai kan saya ngikuti itu, pasti saya bisa ngikuti ujian. Berarti bahagia kan berarti karena dia bisa ngikuti apa yang ia harapkan. Jadi pada prinsipnya kalau dalam sebuah organisasi ya Kak ya, jadi bagaimana kita membahagiakan anggota, maka pahami dulu di organisasi itu ada tata tertib apa. Di regu itu ada aturan main apa yang harus disepakati oleh ketua dan anggotanya. Kalau tata tertib itu berjalan, saya percaya nanti anggota dengan sendirinya akan seneng gitu, akan seneng gitu ya. Akan senang. Dan jangan lupa juga pimpinan selalu memberikan reward bagi mereka yang berprestasi dan memberikan punishment yang mendidik ya, hukuman yang mendidik bagi mereka yang anggota yang tidak benar gitu loh. Nah, tidak harus dengan fisik kan, hukum tidak harus dengan fisik. Kemudian memberi penghargaan tidak harus dengan materi, tapi juga mungkin ucapan terima kasih dan seterusnya. Itu bagian dari bagaimana memberikan penghargaan kepada anggota. Saya kira seperti itu. Jadi terima kasih Kak Warno, Kak Yasdi yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Sai. Bagaimana Kak Sai? Kak Sai orangnya ada di sini. Nah, untuk kakak-kakak semuanya yang ingin bertanya lagi, silahkan ketik di kolom komentar. Ataukah mungkin cukup sampai sini? Mungkin sebelum diakhiri forum ini Kak. Jadi kalau kita bicara bahagia, tentu kita tidak hanya bicara yang senang-senang, yang yang memberikan satu keuntungan, tapi kita juga harus menengok Kak, bahwa akhir-akhir ini kalau kita lihat dari Badan Statistik Nasional itu orang yang bunuh diri karena tidak bahagia itu ada 2-3 orang setiap hari. Seperti di Korea Selatan itu kan? Di Indonesia, di Indonesia sendiri itu kalau menurut saya tulis ini adalah dari catatan statistik BPS, ini adalah 2-3 orang itu bunuh diri setiap sehari. Ini tahun 2018. Di internasional bahkan setiap 40 detik itu ada orang yang bunuh diri. Nah, apa akar permasalahannya? Bahwa orang akhir-akhir ini lebih sudah masuk ke dalam teori hedonisme. Hedonisme itu adalah hidup itu adalah kepemilikan, miliki sebanyak-banyaknya, miliki sebaik-baiknya, jabatan setinggi-tingginya. Kebahagiaan diukur dari secara materialisme, dari materialis itu, bukan hanya dari nilai kelapangan jiwa. Tadi di depan saya mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah kelapangan jiwa. Orang-orang sufi seperti Abu Hamid Imam Al-Ghazali, kemudian Al-Farabi dan sebagainya itu mencari kebahagiaan itu dengan cara menderita. Tidak bahagia mereka, makan semakin hari semakin sedikit. Maka dia orang yang bahagia harusnya menurut Imam Al-Ghazali adalah dia bisa mengurangi al-khinzir. Al-khinzir itu kan babi hutan itu, senangannya makan terus. Hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup, makan terus. Atau dia bisa mengalahkan al-ghadab. Al-ghadab itu adalah amarah. Karena itu orang-orang sufi itu bahagia karena menderita. Dia mengurangi makan dengan berpuasa, dengan riyadhah, dengan cara rialat, nenepi bahasa Jawanya. Itu dia akan merasa mendapatkan satu kepuasan
batin, kebahagiaan jiwa, kebahagiaan batin, kelapangan jiwa. Nah, itu yang disebut dengan tadi kebahagiaan. Maka kebahagiaan bisa jadi karena harta, bisa materi, juga bisa karena laku spiritual dengan cara menderita, mengurangi makan, tidur dan sebagainya. Ini harapan kita terhadap adik-adik kita, kakak kita di lapangan ketika pramuka itu jangan sampai terkena virus istilahnya paradok hedonisme. Hedonisme tadi, hidup itu kalau ndak bisa memenuhi materi, pengen punya sepeda motor bagus, HP yang canggih, tidak terpenuhi, dia bunuh diri karena bunuh diri menurut dia adalah kelapangan jiwa. Nah, ini bahayanya. Jadi orang hedonisme itu merasa bahagia ketika dia tidak bahagia karena tidak dapat materi atau kepemilikan, dia pengen bahagia dengan cara bunuh diri. Itulah paradok kebahagiaan orang-orang hedonisme. Dan kita jangan sampai ke arah sana. Wallahu a'lam bishawab. Kak Yasdi ada tambahan? Iya, jadi gini Kak ya, saya menarik tadi memang. Jadi sebenarnya yang menjadi dasar kebahagiaan kita ketika kita di dalam hidup beragama, menurut saya ya agama itu sendiri. Jadi ketika pengamalan agama kita optimal, memahami dari makna hidup menurut agama kita, maka hal-hal negatif itu bisa kita hindari. Tetapi kalau sudah duniawi menjadi dasar dalam kehidupan kita, maka kebahagiaan hanya diukur dari kehidupan di dunia saja. Jadi tidak memandang kehidupan yang ke depan seperti apa. Tapi kita harus sadar bahwa i'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Jadi ketahuilah bahwa kehidupan di dunia ini adalah sebuah permainan. Kalau sebuah permainan di situ berarti bukan akhir, tapi baru proses kan gitu. Akhirnya apa? Endingnya apa? Ya akhirat ini gitu. Makanya sampai dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah gitu. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Berarti kehidupan di dunia ini itu hanya sebuah proses bagaimana menanam kebaikan yang panennya nanti itu di akhirat kelak. Jadi kata kunci menurut saya tidak mengatakan harus agama Islam, enggak. Mungkin di agama lain juga ada. Saya yakin punya karena saya nggak pernah belajar agama lain enggak Kak ya. Jadi hanya belajar di agama Islam. Saya percaya bahwa di agama lain juga ada konteks yang membahas tentang bagaimana kebahagiaan versi agama teman-teman juga gitu, selain Islam gitu. Kalau di Islam jelas sekali gitu. Saya mengatakan begini karena Bapak Pandu Dunia ya, Baden Powell dalam Referring to Success itu ya, tahun 1922 itu menulis sebuah buku bahwa untuk mencapai sebuah kebahagiaan, di sana seorang pemuda itu akan menggayuh sebuah perahu mencapai kebahagiaan dan dihadapkan pada 5 karang. Nah, karang di antaranya karang yang keempat itu adalah karang mementingkan diri sendiri dan mengorbankan orang lain. Nah, kalau ini kan berarti kebahagiaan diambil untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, oleh karena itu, ini menjadi sebuah tantangan bagi seorang pemuda untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Bagaimana kita juga sukses, tetapi tidak di atas penderitaan orang lain. Jadi kita tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri, mengorbankan orang lain hanya untuk kebahagiaan kita sendiri. Itu tidak tepat. Jadi bukunya Baden Powell di Referring to Success sudah mengatakan seperti itu. Jadi saya kira itu tinjauan bahagia menurut agama, menurut saya. Kemudian juga menurut Baden Powell ketika saya mengambil sebuah pembelajaran dari buku beliau yang berjudul Referring to Success itu, mengembara untuk mencapai pantai kebahagiaan. Saya kira itu. Terima kasih Kak Warno, Kak Yasdi. Jadi seperti itu tadi ya Kak. Untung kita di Pramuka ada Bapak Pandu Dunia, Bapak kita Baden Powell yang mengatakan yang dikatakan di buku Referring to Success seperti itu. Nah, bagaimana dengan para pemuda di luar Pramuka misalnya, itu kan banyak itu yang sekarang isu-isunya itu gak bahagia seperti tadi ya Kak, bunuh diri, ataukah dia minum minuman keras dan lain sebagainya, menyakiti dirinya sendiri. Itu kalau menurut Kak Warno bagaimana Kak? Ya tadi, kalau misalnya tadi Kak Isna mengatakan hanya orang yang kemudian lari ke narkoba, itu kan ingin bahagia. Nah, kemudian sampai bunuh diri itu tadi, jadi dia adalah aliran hedonisme tadi. Jadi dia mencari bahagia itu semata-mata hanya yang kasat mata, yang
harta benda, kepemilikan. Sehingga ketika dia tidak bahagia, tidak tercapai untuk meraih kebahagiaan material, kemudian dia ingin mendem-mendeman. Tapi mendemnya tidak secara tadi seperti Imam Al-Ghazali atau Al-Farabi misalnya. Dia mendem karena ingin ketemu Tuhannya, ingin dekat dengan Tuhannya. Nah, kalau yang umum itu kan mencari kepuasan kebahagiaan dengan cara minum-minum ke narkoba, itu ya hedonisme artinya, karena dia tidak mencapai titik kebahagiaan secara material atau kepemilikan. Nah, saran saya sebetulnya agar orang itu bisa mencapai kebahagiaan dari perspektif agama adalah kita hendaknya ridho menerima apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kalau kita ridho, sekecil apapun rezeki, sekecil apapun jabatan, sekecil apapun kesempatan, kita ridho, insya Allah kita bahagia. Yang kedua, kita tawadhu dalam artian kita tidak meng-underestimate orang lain, kita tidak sombong, kita selalu menghargai peran orang lain di sekitar kita berarti tawadhu. Kemudian berzikir, tadi Kak Yadi menyebut ala bizikrillahi tatmainnul qulub, dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Jadi, jiwa kita akan menjadi lapang, kita akan bahagia dengan ala bizikrillahi tatmainnul qulub, dengan berzikir. Dan yang terakhir adalah tidak lupa kita berdoa. Karena dengan segala ketidakberdayaan ini tentu kita hanya berpulang kepada Allah segala permintaan dan segala harapan. Doa adalah sebuah keniscayaan. Dengan berzikir, dengan berdoa, dengan tawadhu dan ridho atas apa yang kita terima dalam hidup dan kehidupan ini, insya Allah kita bahagia lahir dan batin, lapang jiwa kita, insya Allah. Jadi seperti itu ya Kak. Adakah lagi yang ingin bertanya Kak? Monggo. Silahkan kakak-kakak semuanya ketik melalui kolom komentar. Atau saya kira cukup ya Kak? Tibalah saatnya kita di penghujung acara. Ada pesan dari Kak Yasdi? Ya. Monggo. Jadi gini Kak, innal hayata jihadun. Sesungguhnya hidup itu adalah perjuangan. Nah, Allah itu selalu memberikan pilihan kepada kita. Ada cara yang benar, ada cara yang tidak benar. Tapi sesungguhnya Allah menyarankan kita untuk memilih cara yang benar. Maka kemudian Allah memberikan sebuah imbalan bagi yang menuju ke jalan kebenaran, yaitu surga. Kemudian Allah mengancam bagi yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan, aturan agama, Allah mengancam dengan nerakanya. Ini sebenarnya sebuah pepiling, pengingat buat kita semuanya bahwa apa yang kita lakukan ini supaya kita mencapai kebahagiaan, maka kita punya pegangan, yaitu agama. Maka di dalam konteks ini sebuah perjuangan buat kita. Di dalam pramuka kita ada aturan-aturan main. Yang tujuan aturan main itu adalah kita mencapai kesuksesan, kita mencapai kebahagiaan. Sementara kalau di luar sana, karena mereka tidak mendapatkan kebahagiaan yang diharapkan, akhirnya mereka mencari kebahagiaan tersendiri. Ya, benar. Di luar konteks norma yang ada gitu. Sehingga kemudian bagi dirinya itu tidak ada masalah, tapi bagi orang lain masalah. Sehingga akhirnya merugikan orang lain. Gitu. Jadi kata kuncinya innal hayata jihadun. Kita diberi kesempatan. Silakan untuk memilih, silakan untuk berjuang. Allah memberikan jalan lurus, tapi juga Allah ada jalan yang kurang diridhoi, yang tidak diridhoi, yang menuju ke nerakanya. Tujuannya ini adalah semata-mata mengingatkan kepada kita agar kita menuju ke jalan kebaikan. Makanya kita berdoa, ini pesan saya yang terakhir, di Ramadan ini kan sudah 10 terakhir ya, ini malam 25. Kita perbanyak untuk istighfar, kita lengkapi sholat kita tambahi sholat kita juga sempurnakan puasa kita sampai insya Allah 30 nanti. Jadi harapannya ini bagian jalan kita menuju kebahagiaan kita, kebahagiaan untuk menuju kembali ke kehidupan yang lebih kekal, kehidupan akhirat nanti. Iya, terima kasih. Terima kasih Kak Yasdi. Jadi hidup adalah perjuangan. Kalau di dunia masih awal ya Kak. Kalau di
kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Nah, untuk pesan terakhir buat kakak-kakak yang di rumah, Kak Warno, monggo. Kehidupan dunia sesungguhnya adalah himpunan dari problematika. Kita tidak boleh tidak bahagia karena problematika. Problematika adalah sebuah kekuatan untuk kita manage menjadi sebuah potensi agar kita mampu menjadikannya stimulus untuk bahagia. Jadi jangan karena problematika kita tidak bahagia. Jadikan problematika itu sebagai sebuah kekuatan, energi untuk menjadi stimulus, menjadikan kita bahagia. Kalau mencari bahagia tanpa problem tidak ada. Lahir cengar, nangis problem. Tidak ada popoknya problem. Sekolah tidak naik problem. Belum menikah problem. Sudah menikah tidak punya anak problem. Ekonomi bangkrut problem. Mati problem. Sehingga kelola problem kemudian dikonversi menjadi sebuah kebahagiaan dengan memanajemen potensi dan energi permasalahan itu. Yang kedua, mari kita bahagia tidak hanya di dunia tapi berusaha untuk bahagia dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih pemateri kita pada sore hari ini. Terima kasih Kak Warno, Kak Yasdi yang sudah menyempatkan waktunya pada sore hari ini untuk mengisi kegiatan diskusi inspiratif kali ini. Nah, baik, selanjutnya saya menyampaikan sebuah hadis sebagai closing statement pada sore hari ini dan sekaligus menutup acara diskusi inspiratif pada kali ini. Bahwasanya amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menunaikan ibadah fardu adalah membahagiakan orang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang kedua, orang yang menjadi mediator bagi saudaranya menemui penguasa atau orang yang berkedudukan tinggi guna menyampaikan kebaikan atau mengembirakannya, di surga nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang tinggi. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, dari kedua hadis tersebut yang selalu mengajak kita untuk selalu dapat membahagiakan orang lain dan menjelaskan betapa pentingnya membahagiakan orang lain itu di atas kebahagiaan kita pribadi. Jadi seperti itu Kakak. Cukup sekian closing statement dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kak Yasdi, Kak Warno, dan juga kepada seluruh kakak-kakak semuanya yang sudah hadir menyimak melalui streaming YouTube DKC Bojonegoro Official dimanapun berada. Terima kasih kakak atas partisipasinya dan juga terkhusus oleh tim kreatif diskusi inspiratif Kak Rega, Kak Silva, Kak Niko, Kak Maria, dan lain sebagainya yang sudah mempersiapkan segala macam pada agenda kali ini. Jangan lupa kakak-kakak selalu ikuti kami dengan cara subscribe YouTube kami agar mendapatkan notifikasi ketika kami live streaming di YouTube DKC Bojonegoro Official. Dan jangan lupa juga saksikan setiap hari Kamis di minggu kedua di YouTube DKC Bojonegoro. Akan ada banyak tema yang menarik yang akan dibahas di minggu ke depan. Cukup itu dari saya. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillah.